Halo pemirsa Kulinera dimanapun Anda berada. Senang sekali Kulinera kembali hadir menemani pemirsa di rumah. Nah, menu istimewa kali ini yang akan disajikan adalah dendeng balado. Pemirsa pasti sudah tidak asing dengan makanan pedas yang berasal dari Padang, Sumatera Barat ini kan? Bersama Bunda Reni dan Uni Ria, kita akan bersama-sama memasak dendeng balado. Seperti apa sih keseruannya? Yuk kita saksikan bersama hanya di Kulinera. Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Samarinda TV semua? Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama dalam acara Kulinera bersama saya Bunda Reni dan saya Uni Ria. Alhamdulillah dua-duanya orang Padang. Jadi untuk kesempatan kali ini kami ingin berbagi resep. Salah satunya adalah masakan khas Sumatera Barat. Itu masakan Padang, namanya adalah dendeng balado. Dendeng balado itu sebenarnya banyak jenisnya, tapi kali ini kita akan memasak yang namanya adalah dendeng balado Lombok. Kalau bahasa Indonesianya dendeng balado yang jenisnya basah ya Uni ya. Nah, bahan-bahannya silahkan Uni apa aja? Pertama-tama kita siapkan dulu 300 gram daging segar. Kita pilih yang khas dalam. Kemudian cabai merah besar kira-kira 7 buah. Tomat merah segar yang ukuran sedang 1 buah saja, 7 siung bawang merah yang diiris halus, kemudian bawang putih geprek kira-kira 3 siung, 2 sendok makan cuka, 500 ml air, dan tambahan bumbu-bumbu penyedap lainnya seperti garam, merica, gula, dan kaldu jamur yang non MSG. Sebelum kita mulai memasak, kita lihat kan pada daging yang kita masak kali ini kan tidak mendapatkan khas dalam. Seandainya ibu-ibu di rumah susah mendapatkan daging yang khas dalam, dapatnya daging-daging yang ada lemaknya, itu dibuang dulu lemaknya. Untuk tahu bagaimana keseruan kita memasak di Kulinera kali ini, yuk kita memasak bersama yuk di dapur. Ayo nih. Pertama-tama kita masukkan 500 cc air ke dalam panci. Tambah bawang putih geprek kira-kira 1 siung saja, garam 1 sendok teh, nyalakan kompornya, tunggu sampai mendidih. Setelah air mendidih, kita masukkan 300 gram daging utuh. Sebaiknya tidak diiris dulu ya Bu. Dan tambahkan 1 sendok makan cuka. Kemudian direbus sampai dagingnya empuk. Nah, sambil menunggu air dan bumbu mendidih, kali ini ada satu tips menarik dari Bunda Reni untuk memasak daging agar menu dendeng balado pemirsa lebih nikmat tentunya. Bunda-bunda yang ada di rumah, saat ini ada beberapa tips untuk memasak dendeng yang enak, gurih, dan tidak alot. Jadi daging segar ini kita rebus dengan 500 cc air, dengan 1 sendok makan cuka, terus dengan bawang putih yang digeprek. Setelah direbus, kalau sudah rasanya matang, itu kita akan mendapatkan daging yang sudah direbus lebih kurang seperti ini. Kalau ada lemak-lemaknya, itu kita buang terlebih dahulu. Supaya hasil yang kita dapatkan itu garing, gurih, dan tidak alot, dagingnya tipis, saat kita iris itu bagus, seperti ini misalnya. Nah, hasil yang direbus tadi itu kita masukkan dulu, ditiriskan dulu airnya. Habis itu kita masukkan ke dalam freezer. Seandainya mau dipakai besok berarti jangan di freezer. Kalau di freezer paling lama itu adalah 2 jam Uni ya, 2 jam. Nah, kalau misalnya mau dipakai besok itu dimasukkan ke dalam chiller. Demikian bunda-bunda tips untuk memasak dendeng kali ini. Oke pemirsa, ini hasil daging rebusan yang telah kita rebus tadi dengan cuka dan bawang putih yang sebelumnya sudah kita taruh di freezer atau di chiller. Nah, untuk tips yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita harus buang lemak dan harus kita potong iris tipis-tipis biar lebih enak dan crunchy dan tidak alot.
Sini saya tunjukkan cara memotong atau mengiris daging yang telah direbus. Bunda-bunda, seandainya bunda-bunda membeli daging yang tidak khas dalam, yang ada lemaknya, kita buang terlebih dulu lemak-lemak yang ada di sekitar daging. Tujuannya adalah agar dendeng yang kita bikin itu tidak alot, dan saat kita mengirisnya itu lebih gampang dan hasilnya lebih rata. Caranya adalah seperti ini. Jadi sebaiknya bunda-bunda membeli daging adalah daging yang khas dalam. Nah, ini tipis kan, bunda-bunda bisa lihat semua kan tipis. Jadi saat kita nanti kan habis ini kita dikeprek dengan bawang putih juga dengan cuka. Sisa cuka tadi kan ada 2 sendok makan, yang satu buat rebusan, yang satu buat dikeprek sebelum digoreng. Setelah daging diiris tipis, maka kita bumbui lagi dengan bumbu bawang putih. Sisa bawang putih yang tadi ditambahkan cuka 1 sendok makan, kita haluskan. Lalu tambahkan daging tadi dan digeprek di atasnya. Kalau merasa kurang garam, boleh tambahkan garam atau merica supaya lebih gurih. Pemirsa, ini hasil daging yang sudah digeprek tadi dengan bumbu bawang putih dan cuka. Nah, kita siap sekarang menggorengnya. Kita siapkan dulu wajan. Masukkan kira-kira 300 ml minyak goreng. Tunggu sampai minyaknya hangat baru kita masukkan. Nah, ini minyaknya sudah mulai hangat. Jadi masaknya nggak perlu dengan api besar ya pemirsa. Dengan api sedang saja supaya dagingnya tidak alot. Kalau daging dendeng ini kita masukkan, jangan minyaknya terlalu panas, nanti dia kering dan keras kalau dimakan. Nah, sementara kita menunggu dagingnya masak, kita siapkan dulu untuk bumbu baladonya. Setelah dagingnya kita goreng, kita siapkan untuk bumbu baladonya. Bumbu baladonya ini kita masak pertama-tama adalah bawang merah yang sudah diiris tipis, digoreng sampai wangi. Jadi supaya rasanya lebih enak, memang kita harus memakai minyak bekas gorengan daging, karena di minyak bekas gorengan daging itu masih ada rasa daging dan rasa bawang putihnya.
Setelah tercium bau wangi, masukkan tomat iris, 1 buah tomat berukuran sedang, dan digoreng sampai agak kering. Kenapa digoreng kering? Supaya balado yang kita hasilkan itu lebih awet. Jadi bisa untuk 1 hari atau mau dimakan besok masih bisa, dan cabenya tuh masih enak. Setelah agak kering, kita masukkan cabai merah besar yang sudah ditumbuk kasar. Aduk rata, tambahkan bumbu, garam, gula. Kalau bumbu penyedap kita masukkan terakhir saat cabenya mau masak. Kita biarkan sebentar sampai airnya habis. Setelah cabenya mulai masak, kita masukkan bumbu kaldu jamur supaya bumbu baladonya lebih gurih. Nah, setelah itu kita matikan api. Siap untuk dicampur dengan daging atau langsung boleh di atas daging kita letakkan cabenya. Nah, sudah selesai. Kalau dagingnya mau langsung dicampur dengan baladonya boleh langsung dimasukkan. Jadi kalau mencampur balado ini tidak perlu terlalu diaduk, asal dagingnya sudah terendam dengan bumbunya, sudah selesai. Nah, selain kita aduk dagingnya, ada juga cara satu lagi dengan menyiramkan di atas si daging. Nah, bunda-bunda bisa atur bagaimana secantik mungkin. Jadi bapak-bapak sama anak-anaknya tertarik untuk memakan dendeng balado. Oke, bunda-bunda yang ada di rumah, inilah menu yang kita masak pada hari ini, yaitu dendeng balado basah atau lambo. Bisa disajikan untuk menu makan siang atau menu makan malam yang dimakan dengan nasi hangat. Kami berdua, saya Bunda Reni, Saya Uniria. kami berdua mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemirsa, menu dendeng balado khas Padang kita kali ini. Semoga pemirsa di rumah, terutama para bunda, bisa menyajikan menu dendeng balado untuk keluarga tercinta di rumah. Dan pastinya selamat mencoba dan sampai jumpa.